Halo Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Kami bertemu kembali dengan saudara hari ini di dalam cinta kasih anugerah Tuhan. Sungguh kami bersyukur saudara, kami bisa ada di hari ini, kita semua bisa ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita semua semakin semangat untuk membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman, mari kita angkat satu pujian bersama-sama saudara. Saya haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Besar menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rus sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai padang besar menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh
kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Anugerah Tuhan yang memampukan setiap kami untuk bisa datang, Tuhan, bersujud menyembah Engkau. Sebab kami tahu Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus Kristus, Engkau satu-satunya jalan untuk kami sampai kepada Bapa. Tidak ada jalan lain. Hari ini Bapa, izinkan kami untuk membaca sabda firman Tuhan yang hidup, yang menguatkan tubuh, jiwa, dan roh kami, yang membawa kami untuk bisa melakukan segala perkara. Lewat firman-Mu yang hidup, kami hidup Tuhan. Kami bernafas, kami melangkah, dan kami dimenangkan oleh firman itu sendiri. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang membuka setiap pikiran kami. Seketika kami membaca firman-Mu, Roh Kudus yang membuat kami mengerti akan firman Tuhan. Sehingga kami dimampukan Tuhan untuk bukan cuma membaca firman ini, tetapi kami bisa mengerti, dimampukan untuk melakukan. Dan pada akhirnya firman ini yang membawa kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersemangat untuk membaca firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara, sudah siap kita untuk baca firman Tuhan? Hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Bagi saudara yang sudah mengikuti pembacaan firman mulai dari Kejadian 1 sampai Kejadian 4, saudara bisa tulis dalam kolom komentar saudara. Amin. Sehingga kami bisa semakin semangat untuk membacakan firman Tuhan, untuk bersama-sama membaca firman Tuhan setiap hari. Amin saudara. Kita akan sama-sama membaca firman. Buat saudara-saudara yang hari ini mungkin sedang dalam perjalanan, belum bisa membaca lewat Alkitab, ataupun mungkin ada di HP bisa mengikuti, tetapi jika tidak, saudara bisa mendengarkan saja. Sebab sangat-sangat penting hari-hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan suara yang lain. Mari kita mulai saudara, dalam nama Yesus. Kejadian 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu.
Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Elohim telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuh anaknya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin saudara, terpujilah nama Tuhan. Kita bisa menyelesaikan Kejadian 4 sampai selesai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Jika saudara ingin bersama-sama dengan kami untuk meneruskan pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu, mari saudara bisa gabung, saudara bisa mengundang teman-teman yang mungkin hari-hari ini rindu membaca firman Tuhan, bisa sama-sama mengundang untuk bersama dengan kami di YouTube channel Elkana Ministry. Kami ada untuk menemani saudara untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman, buat saudara-saudara yang sudah menyimak dan yang sudah membaca bersama hari ini. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Tidak lupa saudara, buat saudara yang sudah membaca firman dan dituntun Roh Kudus mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari firman Tuhan, saudara bisa membagikannya itu di kolom komentar, ataupun saudara bisa share video ini sehingga ada banyak teman-teman, saudara-saudara seiman yang bisa diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih saudara, sampai jumpa besok hari. Kita akan kembali menemani saudara untuk baca firman di Kejadian 5 sampai dengan selesai. Akhirnya Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.